Salah satu sunnah saat menikah adalah berdoa dengan menyentuh ubun-ubun istri agar terhindar dari keburukan istri. Apakah kalau kita tidak melakukannya, tidak melakukan sunnah itu, kita akan terkena keburukan sang istri dalam rumah tangga? Ya, secara zahirnya hadis begitu. Zahirnya hadis adalah seseorang kalau masuk menemui istrinya sebelum dia melakukan apapun, maka dia disunnahkan mengerjakan sholat 2 rakaat, ya, kemudian dia memegang ubun-ubunnya sambil membacakan doa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jubilta 'alaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jubilta 'alaiha. Ya Allah, aku minta kebaikannya dan kebaikan yang kamu bebankan padanya, dan saya menjauhkan diri dari keburukannya dan keburukan yang terbebankan padanya. Doa ini juga dilakukan kalau kita memiliki kendaraan baru. Karena memang disunnahkan oleh Nabi SAW memegang ubun-ubun istri atau memegang bagian depan hewan tunggangan. Kalau kita sekarang juga termasuk mobil, motor, pada saat baru dibeli belum ditunggangin, ya, belum dinaikin, maka kita memegang dan sambil membaca doa ini. Ya, gitu. Kalau kembali kepada istri, memang ini doa, gitu kan? Dan bagi suami-suami di sini yang hadir, ya, gitu, kalau yang belum nikah ya apa boleh buat, sabar gitu. Jadi yang suami-suami yang hadir di sini tentunya belum terlambat. Kalau dulu antum belum tahu hukumnya dan belum dilakukan, sekarang bisa lakukan. Pulang sebentar, maaf ya, saya pegang ubun-ubun, saya mau berdoain dulu, gitu kan. Tapi ini didoain ya, karena saya menjalankan sunnah Nabi. Jangan bilang saya doain supaya saya jauh dari keburukanmu, nah, ini kurang tepat, gitu. Jadi kita bahasakan karena menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiat-kiat apa saja agar doa kita mudah diijabah? Tentu saja ikhlas, ada 5 poin. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak tergesa-gesa. Ini sudah sering saya sebutkan dalam mengucapkan dan menunggu dan menikmati proses daripada ijabah doa itu. Kita kalau lapar, ya Allah hilangin lapar saya. Laparnya nggak langsung hilang. Ada prosesnya, dapat makanan. Makanannya pun kalau sudah dipegang di tangan belum hilang. Harus dikunyah dulu, setelah dikunyah masuk ke perut, diproses dengan usus, baru laparnya hilang. Capek, Allah buat kita ngantuk, tidur dulu berapa jam, baru hilang capeknya, dan seterusnya. Minum obat dari dokter, dosisnya 3 hari ya, tunggu 3 hari, tunggu proses, jangan tergesa-gesa. Ini termasuk ijabah doa. Dan sementara proses itu berjalan, maka terus terjadi pembersihan dosa dan peninggian derajat. Yang itu. Jadi ikhlas, tidak tergesa-gesa. Yang ketiga itu menjauhkan dirinya dari makanan, minuman, pakaian yang haram. Yang keempat juga menjauhi doa-doa yang haram, ya, tempat-tempat yang haram. Minta kepada pohon lah, keramat, kuburan lah, terus minta sesuatu yang haram, minta dikasih rezeki untuk berzina, itu nggak mungkin. Dan yang terakhir adalah memaksimalkan tempat dan waktu yang mustajab, antara azan dan iqamah, sepertiga malam, gitu kan. Minta kepada orang tua yang masih hidup untuk didoakan, yang masih hidup didoakan. Ini semua insya Allah termasuk hal-hal yang mendasar yang bisa mendatangkan atau diijabahnya doa seseorang. Ustaz, jazakallah khair wa jazakallah khairan. Kakak saya sedang sakit. Jika tidak bisa kemari, mohon doanya untuk kesembuhan beliau karena beliau ingin didoakan sama Ustaz. Mau tanya Ustaz, apa hukum mengucapkan laknatullah pada tokoh-tokoh jahat yang belum meninggal, seperti Presiden Syria Bashar Assad, ya. Taib, ahsanallahu ilaikum. Tentu pertama kita doakan insya Allah, bukan cuma kakak antum tapi seluruh muslimin dan muslimat di seluruh pelosok dunia. Kita yakin Allah SWT sekarang sedang melihat kita, karena memang Dia maha melihat, maha mendengar. Dan kita memohon dengan namanya Allah yang paling agung, yang kalau dipanggil dengan nama itu Allah, maka secara otomatis Dia akan terima doa-doa dan Dia akan mengampuni dosa-dosa, agar menyembuhkan kakak antum ini, kakak penanya tadi, dan seluruh muslimin yang sedang tertimpa sakit, dan juga seluruh orang yang sedang terlilit utang, insya Allah dilunasi utang-utangnya. Hukum mengucapkan laknatullah boleh, semoga Allah melaknat, kalau orang itu layak mendapatkan laknat. Semua orang yang telah melakukan perbuatan yang melampaui batas dan sudah sampai padanya kebenaran boleh dilaknat. Ini syaratnya ya, tapi tidak boleh laknat sama sembarangan orang. Nggak boleh karena tetangga kita orang non muslim, kita belum pernah dakwain lalu kita mengatakan semoga Allah melaknatnya, itu nggak tepat. Tapi kalau kita sudah, dia sering mengganggu kaum muslimin, kita sudah coba ingatin, kita udah kasih buku, udah diingatin macam-macam, ternyata dia lisannya tajam, bahkan dia banyak memerangi muslimin, maka kita boleh mengatakan semoga Allah melaknat. Laknat itu artinya kita mendoakan agar berkah hidupnya diangkat, ya, berkah hidupnya diangkat.
Dan ini tidak boleh sembarangan, karena kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, laknat itu kalau terucapkan dari lisan seseorang maka dia akan naik ke langit, maka dia di langit itu akan ditutupkan pintu baginya, dan dia balik ke kiri kanan juga ditutupkan pintu baginya, maka dia kembali ke bumi dan dia temukan juga bumi tertutup baginya, tidak bisa masuk ke dalam bumi. Maka di hadapannya hanya orang yang mengucapkan dan orang yang dijadikan target. Kalau orang yang sedang jadikan target layak mendapatkan laknat itu, maka laknat itu akan ke sana. Tapi kalau tidak layak, maka akan kembali kepada pengucapnya, gitu kan? Laknat itu sudah pernah saya sebutkan ya, itu pengucapan doa-doa yang sial, yang tidak baik, seperti mengatakan mobilnya bannya kempes, sial kamu, gitu kan? Atau diucapin ke pasangannya atau kepada anaknya. Dan ini yang dikatakan oleh Nabi SAW, jangan kalian ucapkan kata-kata yang tidak baik untuk diri kalian, keluarga kalian, dan harta kalian, karena bisa saja malaikat lewat dan mengaminkannya, maka terjadilah, gitu kan? Jadi ini yang dimaksud dengan laknat tadi. Jadi kita boleh saja kalau kita ucapkan. Kalau kayak Bashar memang yang sudah layak diucapkan. Kalau Bashar itu bukan hanya sekedar diucapkan masalah dia dikena laknat, semoga Allah SWT memang menyelesaikan permasalahan yang sudah dilakukan. Sudah berapa ratus ribu kaum muslimin yang dibantai sama dia dengan tidak merasa itu dosa, gitu kan? Orang seperti ini sudah sangat luar biasa ini. Kalau yang saya tahu para ulama sudah membolehkan mengucapkan doa-doa yang seperti itu. Jika anak sudah meminta untuk menikah, namun orang tua merasa anak itu belum mapan karena baru bekerja 3 bulan di kantor yang baru, kondisi ekonomi orang tua juga sedang tidak baik, maka orang tua menginginkan untuk diundur rencana pernikahan anak tersebut minimal tahun depan dengan alasan supaya lebih matang persiapan dan juga lebih mapan. Apakah alasan orang tua tersebut syar'i? Tentu disesuaikan dengan kondisi ya. Kondisi, misal memang orang tua ini betul-betul dalam kondisi tahu dia membutuhkan penghasilan anaknya, dan anaknya ini mau berbakti, terutama kalau anak ini laki-laki ya. Dan orang tuanya tahu ini dia butuh berbakti, karena Nabi SAW mematok setiap anak laki-laki itu statement dalam hadis Bukhari, anta wa malika li abik, kau dan hartamu milik ayahmu. Ini pada saat seorang sahabat pernah mengeluarkan sedekah, gitu kan? Maaf, dia pulang ke rumah, dia temukan ayahnya datang menemui anak mantunya, istrinya si anak ini, lalu meminta sebagian uang karena kebutuhan yang mendesak. Lalu si istri anak mantu memberikan. Setelah pulang suaminya disampaikan, tadi ayahmu datang dan minta uang, saya kasih. Rupanya si anak ini nggak terima, lapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ayah saya begini. Maksudnya kok bisa gitu, nggak nunggu saya gitulah, kayak ngeluh ya. Maka Nabi SAW mengatakan, kamu dan hartamu milik ayahmu. Jadi kalau kita lihat kondisional ya, kalau memang si ayah ini mungkin betul-betul tahu dia lagi sakit, dia butuh, dia mungkin selama ini sekolahkan anaknya, kondisinya memang begitu, dia butuh, minta hanya ditunda tahun depan, itu satu sisi. Sisi yang lain, si anak juga masih bisa mengontrol syahwatnya, dalam arti kata insya Allah tidak terus pada yang haram, maka lebih baik diikutin orang tuanya, ditunda saja, itu masuk udzur syar'inya. Tapi kalau tidak, hanya karena tadi, kalau selama ini alasan yang tadi saya baca ini hanya sekedar urusan duniawi saja ya, hanya karena dianggap baru 3 bulan kerja, hanya dianggap karena takutnya belum mapan, gitu kan? Maka ini tidak cukup ya, apalagi kalau dipertemukan dengan kondisi anak yang memang butuh istri, nggak bisa ditunda. Saya sering nasihatin banyak sekali orang tua di pengajian-pengajian saya untuk tidak menunda pernikahan anaknya. Dan kalau masalah anaknya nanti takut khawatir menikah butuh biaya segala, ya biar anaknya menikah dengan orang yang sepadan, gitu kan? Saya sudah sering sampaikan itu. Menikahlah dengan orang gajinya cuma 2 juta per bulan, yang menikah dengan orang yang sepadan, baik keluarganya, mungkin orang-orang yang bisa yang menjangkau gaji itu, dan juga tetap tidak mengganggu ya pendapatan dia untuk diberikan kepada orang tuanya. Jika anak tersebut tidak mengikuti keinginan orang tuanya, apakah tetap mendapat ridha Allah? Tentu saya bilang tadi, sesuai dengan kondisional. Kalau ayah dan orang tua ibu ini cuma sekedar karena malu dengan masyarakat, menganggap nggak usah dululah, maka tidak ada udzur syar'i. Orang tuanya di sini tidak wajib dipatuhi, apalagi dalam kondisi anaknya memang mendesak. Dia takut kalau dia tidak nikah nih berzina nanti. Maka di sini dia mendahulukan, dia menikah saja, nggak masalah. Itu kan bukan saya ajar supaya durhaka dengan orang tua, tidak. Karena di sini dia akan terjerumus pada yang haram. Dan kalau melanggar pada yang haram, apalagi dosa besar, berarti masuk dalam hadis Nabi SAW, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq. Tidak boleh patuh pada makhluk pada hal yang berbau pada maksiat kepada Allah. Bisa saja dia nanti maksiat tuh, dia zina kalau dia enggak nikah, gitu kan. Maka di sini mungkin dia bisa
mendahului orang tuanya khusus poin ini, tapi ya lebih baik tentu kalau mencari ridhonya gitu kan, berusaha untuk ngobrol baik-baik, menjelaskan dan seterusnya. Nah, ini ada buhul-buhul nih, gambar harimau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Khalid afwan, jika sebelumnya menanyakan tema dosa besar syirik, Anda mau konsultasi saat ini karena ada udzur kami sementara pindah rumah ke tempat mertua. Anda menemukan di rumah itu banyak sekali foto-foto, pajangan, artifaks, wafak, patung dan lain-lain. Mertua Anda sudah pensiun, dulu ketika masih dinas keluar kota Papua, Kalimantan dan lain, beliau suka bawa cenderamata berupa artefak, wafak dan patung dan seterusnya. Ini saya sempat fotoin dan lampirkan beberapa. Ini raja atau bukan Ustaz? Dipasang di belakang pintu seperti kaligrafi dengan tulisan Arab bergambar harimau. Ana mau cabut namun sama istri nggak boleh, alasannya ini bukan rumah kamu. Kamu di sini kan numpang. Ana harus bagaimana Ustaz? Perlukah dilakukan ruqyah? Yang jelas kalau saya lihat ini bagian daripada buhul, ya. Ini bagian daripada buhul dan ini yang sudah sering dilakukan oleh mereka. Jadi tidak pernah Nabi SAW menganjurkan kaligrafi ditulis seperti gambar macan begini, gitu kan? Dan ini memang butuh waktu untuk dibaca ya. Allahu alam, saya 7 tahun belajar bahasa Arab, ada yang saya tidak bisa ngerti. Ya, itu. Nah, kalau ini bukan sekedar kaligrafi, ini memang ada tulisan-tulisan yang butuh ditelusurin, kurang jelas ya. Ya, tapi umumnya gambar-gambar seperti ini, gambar pedang, di dalamnya ada tulisan, gambar hewan seperti ini bagian daripada buhul-buhul. Ini biasanya alasannya untuk menjaga rumah, untuk menjaga keluarga dari hal-hal yang buruk. Nah, karena orang Islam yang minta, maka secara otomatis diberikan itu ditulis dalam bahasa Arab. Ini kepala manusia dari batok kelapa, dari irian, dan wafak dari kayu yang diikat serabut dari ekor binatang. Subhanallah. Ya, ini semua bagian daripada buhul-buhul yang saya tahu ya. Kalau bukan diistilahkan juga raja, karena raja yang saya tahu biasanya ditaruh di rumah, ya, di atas rumah, di atap rumah. Kalau ini memang biasanya buhul yang ditaruh di rumah, biasanya ini untuk kekebalan, kalau yang seperti ini, gambar-gambar ini, atau misalnya menjaga keluarga dan seterusnya. Kalau saran saya memang jangan dicabut dulu, tapi caranya adalah tanyakan baik-baik sama mertua pada waktu lagi santai, lagi berdua ngobrol, apalagi mertua kan mahram, walaupun itu misalnya lawan jenis, bisa ngobrol, apalagi kalau ada mertua laki-lakinya ngobrol, tanyakan kira-kira historinya seperti ini apa sih gitu lah, pengalaman ini apa ceritanya nih patung yang itu misalnya. Ditanyain dulu semuanya, jadi biar dia jelasin gitu loh. Biasanya kita kalau tahu apa sebabnya orang melakukan satu perbuatan, lalu kita memperbaiki dari sebab itu, insya Allah akan lebih cepat gitu kan. Setelah dia jelaskan semua, tinggal dilihat sekarang apa alasannya. Kalau mungkin cuma sekedar cenderamata dia nggak ngerti, itu lebih mudah tuh. Tapi kalau dia tahu, dia yakin ini punya kekuatan, nah itu yang butuh sedikit ya, sesuatu yang intens. Tinggal dilihat beliau ini seperti apa sih, terima masukan atau tidak, atau mungkin hobi baca buku ya, itu bisa. Kalau hobi baca buku, tepat kita dikasih buku rumah-rumah yang tidak dimasuki malaikat yang sering saya bawa tuh, itu insya Allah bisa diberikan gambaran. Kalau tidak, maka dia yakin itu punya kesaktian dan segalanya, bisa dikasih buku membongkar praktik sihir dan perdukunan. Sudah pernah saya kasih lihat juga bukunya, kecil, harga 12-15 ribu rupiah, diperlihatkan kepada mertua tadi, sambil didoakan tentunya. Jadi saya sarankan memang tidak langsung mencabutnya, karena nanti malah efeknya dia tidak menerima dakwah. Tapi coba duduk, bicarakan seperti tidak ada apa-apa, sambil diambil informasi, dari informasi itulah antum memperbaikinya. Allahu alam. Bagaimana hukumnya ketika dalam sholat berjamaah pada saat tahiyat akhir ada makmum yang melakukan sujud lama sekali, padahal imam takbir dan sudah tahiyat akhir? Bukankah sebagai makmum gerakan kita harus mengikuti imam dan tidak boleh mendahului dan sengaja melambatkan gerakan? Tentu di sini khilaf di antara ulama. Yang paling ringan pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, yang mengatakan bolehnya makmum terlambat dari gerakan imam tapi maksimal 3 gerakan.
gerakan, tidak meninggalkan gerakan yang ketiga. Misal kita lagi takbir, lagi membaca Al-Fatihah misalnya, gitu kan? Imamnya sudah ruku, Al-Fatihah kita belum selesai. Dalam mazhab Syafi'iyah, dia selesaikan Al-Fatihahnya, gitu kan? Walaupun imamnya sudah ruku. Imamnya sami Allahu liman hamidah, dia masih punya kesempatan menyelesaikan Al-Fatihahnya. Tapi dia harus ruku sebelum imam sujud. Dan itu, sebelum pindah ke gerakan yang ketiga dari gerakan dasar yang dia lakukan. Tapi kalau jumhur ulama mengatakan dia sudah harus berhenti. Jadi pada saat imamnya Allahu Akbar, dia Allahu Akbar, sami Allahu hamdah, sami Allahu liman hamidah, dia berdiri gitu loh. Jadi dia ikuti imamnya sesuai dengan sabda Nabi SAW, innama ju'ilal imam liyutamma bihis shalah. Jadi yang saya ketahui, Allahu alam, tidak usah terlalu lama sujudnya ya dalam sholat berjamaah, kecuali imamnya memang cepat sekali ya. Misalnya imamnya itu ada yang tidak faham agama atau tidak faham sunnah Nabi SAW, dia Allah Akbar buru-buru, antum belum baca sekalipun dia sudah bangun. Nah itu antum bisa pertahankan bacaan 1 sampai 3 kali baru berdiri, itu nggak ada masalah. Tapi yang dimaksud sini yang saya tangkap, orang ini memang lama sujudnya gitu kan, sementara imam sudah tahiyat. Nah, ini tidak boleh. Yang lebih kuat pendapat jumhur, tidak boleh. Dia harus segera mengikuti imamnya. Masalah dia mau lama sujud, dia mau lama bacaan lebih tumakninah, nanti dia sholat sunnah sendiri. Insya Allah itu tidak ada masalah. Mohon nasihat Ustadz, kantor mengajukan saya untuk bekerja di kantor klien. Untuk itu pihak HRD mengirim CV saya ke klien untuk direview dan akhirnya disetujui oleh klien. Ternyata pihak kantor merubah CV asli saya dan dimodifikasi agar masuk kriteria yang dibutuhkan klien. Seperti merubah masa kerja saya menjadi 3 tahun, aktualnya 2 tahun, merubah posisi dan jabatan saya, dan saya diminta untuk mengaku sebagai karyawan tetap padahal status saya karyawan kontrak. Apakah gaji yang akan saya dapat dari pekerjaan ini halal Ustaz? Karena mengetahui akan kebohongan dan manipulasi data tersebut, saya takut apa yang akan saya dapat ini adalah harta haram. Tentu kalau Anda tahu dari awal, nggak boleh, haram, tolak, gitu kan? Tolak. Saya sudah bilang, tinggalkan kebohongan, tidak boleh, apapun alasannya. Kata Nabi SAW, lazimi kejujuran walaupun depan mata kalian kehancuran. Disuruh dusta nih oleh perusahaan, kalau kau nggak berusaha saya pecat lebih baik, gitu kan? Nabi Yusuf alaihissalam disuruh pilih zina dengan tuannya atau masuk penjara. Dia nggak peduli, padahal dia tinggal zina saja enak-enak. Dia tinggal nikmatin sama istri tuannya, semua perempuan-perempuan itu Mesir juga, sampai disebutkan dalam sebuah athar, wanita-wanita dari Mesir itu berkata kepada istrinya, meraja waktu itu, kalau dia berhasil mau zina sama kamu, saya juga mau berzina sama Yusuf, yang penting Yusufnya mau, saya bayar berapa saja. Jadi kayak sudah dikontrak nih, asal mau aja. Lalu kata istrinya raja, dia pilih, dia berzina, ikuti kemauan saya atau saya penjara. Yusuf mengatakan apa? Penjara. Haram dan halal, tinggalkan haram, konsekuensinya tertinggal masalah dunia, nggak apa-apa. Tinggalkan. Apa yang terjadi? Hanya di penjara sejenak, sebentar. Habis itu Allah angkat derajatnya jadi menteri, kemudian jadi raja, gitu kan? Jadi seperti itu. Makanya kita jangan toleransi tentang masalah seperti ini. Kalau perlu memang itu, kalau kita tahu dari awal. Kalau tidak tahu dari awal, kita tidak tahu sama sekali. Ternyata rekayasa dari kantor, gitu kan? Kemudian kita masuk di sebuah perusahaan, kita sampaikan kepada perusahaan kita yang kerja, maaf ini saya baru tahu datanya Anda buat palsu begini dan saya tidak terima ini, saya nggak bisa. Sudahlah, kau sudah enak kerja, enggak, saya nggak mau. Silakan tunjuk pegawai lain, saya akan kembali ke perusahaan ini, yang itu. Atau bahasakan, kalau tidak saya bahasakan apa adanya dengan perusahaan yang sekarang saya kerja, perusahaan klien ini. Memang begitu. Kita harus punya prinsip dasar, nggak bisa gitu. Untuk apa kita mau mentoleransi pada hal-hal yang haram? Ya, daripada kita masuk ke dalam neraka gara-gara hal seperti ini, bahasakan. Kalau dia tetap tidak mau, kita bahasakan klien ini sebenarnya datanya itu seperti ini loh. Saya ini seperti ini, saya ini seperti ini. Tapi saya bisa menunjukkan kualitas kerja. Kalau diterima ya sudah, alhamdulillah. Kalau enggak ya sudah, nggak ada masalah. Terus saya berhenti di perusahaan saya, Ustaz. Ya Allah, pemberi rezeki Allah, bukan pimpinan perusahaan kita. Kenapa kita selalu kurung diri kita di situ? Saya sudah bilang kan, jangan kurung diri kita di bingkai kehidupan yang kita buat sendiri. Saya kalau tidak minum kopi pagi hari, kepala saya pusing bener nanti, gitu kan. Saya kalau tidak nikah sama orang ini, saya gila bener nanti, gitu kan. Gak usah, ya dobrak itu. Insya Allah Allah pemberi rezeki. Amalan-amalan apakah yang dapat menghapus dosa-dosa besar? Taubat nasuha, gitu kan. Yang saya maksudkan adalah dosa-dosa selain berbuat syirik dan durhaka kepada orang tua. Taubat nasuha tentunya.
Taubat, tinggalkan dosa itu. Dan saya sudah bilang tadi, kalau dosa itu berhubungan dengan Allah, taubat nasuha. Kalau berhubungan dengan makhluk, diikuti dengan ya mengembalikan haknya. Pak Ustaz, apa hukumnya menggunakan fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi dan keluarga? Kalau perusahaan bolehkan, silahkan. Misal Anda punya jabatan tertentu, lalu kemudian dikasih fasilitas mobil, ini silahkan pakai fasilitas mobil. Masya Allah, fasilitas mobil dikasih, gitu kan? Oleh perusahaan dikasih, silakan pakai. Memang untuk dipakai, tidak dikasih syarat. Misalnya ini hanya untuk dipakai dari rumah ke kantor ya, maka boleh dipakai, terserah untuk kebutuhan keluarga. Atau kalau mau lebih aman, tanya, ini mobil yang saya dikasih oleh perusahaan ini, saya bisa pakai untuk kepentingan pribadi enggak? Atau hanya untuk sekedar dari rumah ke kantor, ke pekan? Kita bertanya, itu lebih baik, jelas. Oh nggak apa-apa kalau mau keluar. Jadi saya kalau mau keluar misalnya weekend, bawa keluarga saya makan keluar, itu boleh nggak? Oh boleh aja, nggak apa-apa, ya sudah, berarti nggak masalah, gitu kan?